Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alna Natasya, Stambuk A2419100. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3D viewports yang bagian pertamanya yaitu ada menu bar. Di bagian menu bar ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada file. Di menu file ini kita bisa membuat dokumen baru, new, atau membuka dokumen, atau open recent untuk membuka file yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ada menu edit. Di menu edit ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada undo history, ada repeat class atau repeat history. Kemudian ada Windows, ada help. Di bagian help ini terdapat ada manual atau tutorial, support user community, dan developer community. Untuk bagian view, di bagian view ini kita bisa membuat objek atau cube atau lem dan kamera. Kemudian ada modeling. Modeling ini kita gunakan untuk merancang dan memulai pengembangan sistem. Ada UV editing. UV editing ini digunakan untuk memasang atau memberikan sebuah tekstur pada sebuah objek. Kemudian ada tutors point, yaitu untuk membuat gambar tekstur langsung. Di sini kita bisa membuat tekstur langsung. Kemudian ada shading. Shading ini digunakan untuk memperluas atau mempermulus bagian dari objek. Kemudian yang terakhir ada animation, yaitu membuat objek bergerak ataupun bisa berubah. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Aureli Gantiboro, Stambuk A241 19037. Ya, lanjut di sini ada rotasi X, Z, dan Y. Ini untuk memutar objek. Kemudian ada tabel ray, tabel X-ray, kemudian where from, kemudian ada solid mode, kemudian ada material preview, kemudian yang terakhir ada material preview mode. Kemudian di sini ada scan collection. Nah, di sini dibagi jadi 3, yaitu kamera, cup, dan light atau penerangan. Kemudian di sini ada transform, yaitu ada lokasi, rotasi, scale, dan dimensi. Nah, di sini dapat terlihat ukuran-ukuran yang dari lokasi, rotasi, scale, dan dimensi tersebut. Kemudian ada tool, kemudian ada view. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Ara. Baik, selanjutnya pada menu toolbar kiri, gimana ini bakal kembali, Rel? Baik, pada bagian ini select box. Di sini berfungsi untuk mengganti dengan menekan lama pada objek. Contohnya seperti ini. Kemudian ada kursor. Kursor berfungsi untuk menambahkan objek. Seperti pada objek ini kita bisa menambahkan objek lain di samping box yang berwarna putih. Selanjutnya ada move. Jika kita ingin memindahkan tombol geser objek, klik
move dan geser objek. Jadi move ini berfungsi untuk menggeser objek. Selanjutnya di sini ada rotasi. Rotasi berfungsi untuk memutar objek, rotasi X, Y, dan Z. Kemudian di sini ada scale. Scale berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil objek. Selanjutnya di sini ada transform. Di sini transform gabungan dari keseluruhan. Ada rotasi, ada juga move untuk memindahkan, dan scale memperbesar dan memperkecil suatu objek. Yang selanjutnya ada annotate. Di sini berfungsi untuk menandai. Kemudian di sini ada measure. Di sini berfungsi untuk menggaris suatu objek. Kemudian di sini ada add cap. Add cap di sini terbagi lagi menjadi ada left CTRL, left IL, dan left sheet. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Agung. Agung dong. Baik, perkenalkan nama saya Agung Pratama, stambuk K2411991. Saya akan melanjutkan pengenalan interface dari Blender. Ya, saya akan menjelaskan pada bagian sisi kanan dari interface Blender. Di sini kalau dilihat pada kursor, di sini ada select box. Nah, di sini select box. Di sini sama fungsinya dengan yang tadi dijelaskan teman saya untuk dapat digunakan untuk memilih salah satu objek di lembar kerja. Kemudian ada render engine. Di sini ada beberapa pengaturan untuk mengatur objek. Kemudian ada output properties. Di sini teman-teman bisa mengatur resolusi atau sudut pandang kamera terhadap objek. Kemudian ada view layer, ada juga skin. Di sini ada beberapa, ada kamera, ada background, ada units, ada graffiti, ada keying sets, audio, rigid, body work, custom properties. Kemudian selanjutnya ada word properties. Di sini fungsinya untuk mengatur sudut pencahayaan terhadap objek. Nah, kemudian ada collection properties. Selanjutnya ada transform. Nah, fungsinya juga sama dengan tools yang tadi dijelaskan teman saya. Kemudian ada cube. Nah, di sini cube, jika kita memilih salah satu objek di lembar kerja, maka yang tampil adalah objek tersebut. Nah, karena di sini objeknya kotak, maka yang tampil di sini adalah cube. Nah, oke, yang kedua ada particle properties, kemudian ada physics properties, nah, selanjutnya ada object constraint properties, kemudian ada object data properties, dan yang terakhir ada material properties. Nah, mungkin sekian penjelasan pengenalan user interface dari kelompok kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Dadah. Muhammad Agung.